Teleskop Antariksa James Webb atau JWST ibarat paparazi antar galaksi yang paling hebat. Teleskop ini memotret beberapa selebritas paling terkenal di alam semesta. Bintang, galaksi, eksoplanet, apapun namanya, teleskop antariksa James Webb akan memotretnya. Jadi, kalau kamu penggemar selebritas kosmik, ayo kita lihat foto-foto bertabur bintang terbaik ini. Nebula Carina. Foto nebula yang diberi nama Carina ini dipublikasikan pada tanggal 12 Juli. JWST memotret pemandangan indah nebula yang terletak sekitar 7.500 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki tebing kosmik, nebula ini merupakan sarang bintang-bintang muda yang sebagian diantaranya beberapa kali lebih besar dari matahari. Nebula Carina adalah pemandangan langit yang terletak di rasi bintang Carina bagian selatan. Nebula ini sangat besar, kira-kira lebarnya 260 tahun cahaya. Bintang-bintang masif di dalam nebula ini sangat terang dan panas, sehingga menciptakan awan gas dan debu yang bercahaya di sekelilingnya. Nebula Carina juga terdiri dari awan gas dan debu yang berputar-putar, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Gas ini menciut karena beratnya sendiri, menjadi lebih panas dan lebih padat, dan semua ini akhirnya berujung pada pembentukan bintang-bintang baru. Akan tetapi, Nebula Carina bukan hanya tempat pembentukan bintang yang tenang. Ini merupakan tempat terjadinya beberapa peristiwa paling destruktif di alam semesta yang menciptakan gelombang kejut masif yang melenyapkan semua yang dilaluinya. Sangat kacau dan keren. Quintet Stephan. Foto ini juga diunggah pada tanggal 12 Juli. Quintet Stephan adalah kelompok visual 5 galaksi yang berada pada jarak yang sangat jauh dari kita, yaitu sekitar 290 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Ini seperti reuni keluarga kosmik. Semua galaksi ini berhubungan dengan satu sama lain dan saling berinteraksi dengan cara yang menarik. Mereka saling tarik-menarik dengan gravitasi mereka dan terus-menerus bertukar gas dan debu. Interaksi ini menyebabkan beberapa galaksi bertabrakan dan menyatu yang bisa menghasilkan berbagai macam efek keren, seperti ledakan pembentukan bintang dan supernova. Berkat JWST, kita bisa melihat gelombang kejut, ekor pasang surut, dan detail menakjubkan lainnya dari galaksi-galaksi ini. Interaksi antar galaksi-galaksi tersebut menciptakan pemandangan menakjubkan yang bisa kita lihat di foto ini. Jupiter. Inilah teman lama kita, si raksasa tua. Foto ini dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 22 Agustus. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan dikenal memiliki banyak bulan serta awan indah yang berputar-putar. Planet ini juga memiliki sistem cincin seperti halnya Saturnus yang terdiri dari partikel-partikel kecil debu yang mengitari planet ini. Cincin-cincin ini jauh lebih kecil dan tidak terlalu terlihat dibanding cincin Saturnus, tapi masih cukup indah. Jupiter juga memiliki aurora yang merupakan pertunjukan cahaya berwarna-warni di atmosfer planet ini. Aurora ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari angin matahari yang berinteraksi dengan medan magnet Jupiter. Sama seperti di bumi, aurora bisa dilihat di dekat kutub-kutub planet. Tapi, aurora ini jauh lebih terang dan lebih kuat daripada aurora bumi. Kita bahkan bisa melihat pertunjukan cahaya yang luar biasa ini dari luar angkasa. Dan sekarang kita akhirnya bisa memotret pemandangan memukau ini. Foto JWST memperlihatkan aurora Jupiter, cincin-cincinnya, dan bahkan 2 bulannya, yaitu Amalthea dan Adrastea. Sungguh menakjubkan betapa terang dan jernihnya kedua bulan tersebut dalam foto ini. Galaksi Cartwheel. NASA merilis foto ini pada tanggal 2 Agustus. Foto ini memperlihatkan galaksi Cartwheel dan teman-temannya. Galaksi Cartwheel mendapatkan namanya dari bentuknya. Bentuknya memang seperti roda gerobak, bukan? Galaksi ini merupakan kumpulan bintang, gas, dan debu raksasa yang berputar-putar yang terletak di kedalaman ruang angkasa. Bentuknya seperti kincir dengan lengan-lengan spiral yang panjang. Lengan-lengan ini disatukan oleh gravitasi di bagian tengah yang merupakan rumah bagi lubang hitam supermasif. Tapi galaksi Cartwheel sedikit berbeda dengan galaksi-galaksi spiral lainnya. Galaksi ini terbentuk ketika galaksi yang lebih kecil bertabrakan dengan galaksi yang lebih besar, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan gas dan debu. Kita harus mengunjungi galaksi ini suatu hari nanti.
Pasti akan jadi perjalanan yang seru. Galaksi spiral M74. Ini dia galaksi spiral lainnya. NASA merilis foto ini pada tanggal 22 Juli. JWST harus mencari celah di antara lapisan debu dan gas tebal untuk bisa melihat gugus bintang yang indah ini. M74 termasuk dalam kelas khusus galaksi spiral yang dikenal sebagai galaksi berdesain agung. Artinya, lengan-lengan spiralnya terlihat jelas dan tampak menonjol. Berbagai hal menakjubkan terjadi di dalam galaksi spiral. Supernova, bintang-bintang yang dilahirkan di dalam awan gas dan debu, dan banyak keajaiban kosmik lainnya. Gas dan debu bercahaya, bintang-bintang terang, dan pola lengan spiral yang berputar-putar menjadikan galaksi spiral sebagai salah satu objek terindah di alam semesta. Kita bisa melihatnya dengan jelas pada foto M74. Nebula Tarantula. Foto nebula yang diberi nama menyeramkan Tarantula ini dipublikasikan pada tanggal 6 September. Foto ini mencakup area sepanjang 340 tahun cahaya, jarak yang sangat jauh. Berkat foto ini, para astronom berhasil menemukan bintang-bintang muda yang sebelumnya diselimuti debu. Nebula Tarantula terletak 160.000 tahun cahaya jauhnya dari kita, di awan Magellan Besar. Ini merupakan area pembentukan bintang terbesar dan paling terang di grup lokal, yaitu galaksi-galaksi yang berada paling dekat dengan Bima Sakti. Penamaannya diambil dari bentuknya yang mirip kaki tarantula besar. Wilayah ini sangat luas, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya, dan merupakan rumah bagi bintang-bintang yang paling masif dan bercahaya di alam semesta. Salah satu alasan kenapa nebula Tarantula menarik bagi para ilmuwan adalah komposisinya. Komposisinya mirip dengan daerah bintang-bintang di Cosmic Noon, yaitu kondisi alam semesta kita saat masih berusia beberapa miliar tahun. Pada saat itu, pembentukan bintang berada pada puncaknya. Berkat teleskop Webb, kita bisa mempelajari galaksi ini dengan lebih baik dan mengetahui seperti apa alam semesta kita saat berada di puncaknya. Cincin Neptunus. Foto ini dipublikasikan pada tanggal 21 September 2022. Dalam foto ini kita bahkan bisa melihat 6 bulan kecil di dekat Neptunus, dengan Triton yang bersinar terang di sudut kiri atas. Kalian tidak mengira itu matahari, bukan? Dan ya, Neptunus juga memiliki cincin. Cincin ini seperti aksesori kosmik terbaik karena menambah sentuhan kemewahan dan gaya pada planet ini. Tapi tidak seperti perhiasan duniawi lainnya. Cincin-cincin ini terbuat dari partikel-partikel kecil debu, bukan berlian atau emas. Ada 5 cincin yang diketahui mengelilingi Neptunus, yaitu cincin Gal, Le Verrier, Le Sol, Arago, dan Adams. Para ilmuwan menduga cincin-cincin ini masih relatif muda, jauh lebih muda dari tata surya, dan jauh lebih muda dari misalnya cincin Uranus. Cincin-cincin ini mungkin terbentuk saat salah satu bulan terdalam Neptunus berada terlalu dekat dengan planet ini dan terkoyak oleh gravitasi. Kita belum pernah melihat cincin Neptunus seterang ini sejak Voyager 2 melintasinya pada tahun 1989. Jadi, ini kesempatan bagus untuk melihat cincin-cincin ini lebih dekat. Pilar-pilar penciptaan. Foto ini diterbitkan pada tanggal 19 Oktober. Pilar-pilar penciptaan menjadi terkenal berkat teleskop Hubble, tapi foto ini sangat tajam dan jauh lebih detail. Pilar-pilar yang berada di nebula elang ini memiliki tinggi sekitar 5 tahun cahaya, yang berarti amat sangat panjang. Dan mereka tampak seperti formasi batuan yang megah, hanya saja jauh lebih transparan. Seperti layaknya latar film Hollywood, tempat ini penuh dengan aksi dan efek khusus. Ini merupakan tempat terjadinya proses-proses paling dramatis di alam semesta. Gas dan debu menciut karena gravitasinya sendiri, membentuk gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya akan menjadi bintang. Tempat ini penuh dengan radiasi yang kuat, semburan partikel berenergi tinggi, dan supernova, seperti versi kosmik dari Survivor. Dan kalau itu belum cukup menyeramkan, berikut foto lain yang dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 19 Oktober. Mereka membagikan tepat sebelum Halloween. Di sini, pilar-pilar itu tampak seperti tangan yang sedang menggapai sesuatu. Nah, semua foto ini memberi kita pemandangan yang benar-benar menakjubkan.
Foto-foto ini mengingatkan kita akan kompleksitas alam semesta yang luar biasa dan hal-hal menakjubkan yang terjadi bahkan di sudut-sudut tergelap dan terpencil dari kosmos. Mari berharap teleskop James Webb akan terus memukau kita di masa depan. Ratusan pesawat luar angkasa diplomatik lepas landas dari bumi. Saat mencapai destinasinya, wahana ini disambut oleh ratusan pesawat dari luar angkasa. Inilah kontak pertama umat manusia dengan peradaban di luar bumi. Para astronom telah mendeteksi keberadaannya di sistem bintang yang sangat dekat dengan kita, yaitu Proxima Centauri. Bintang Katai Merah ini menjadi bintang terdekat dengan tata surya kita. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan sekitar 50% lebih besar dari Jupiter. Tapi intensitas cahayanya 8 kali lebih terang dari sang bintang. Sistem bintang ini berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi dan selama itulah foton cahaya perlu menempuh perjalanannya menuju bumi. Sedangkan matahari cuma perlu waktu 8 menit. Jadi kalau kamu mau menjelajahi Proxima Centauri, waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket konvensional yang ternyata jauh lebih lama dari peradaban cerdas di muka bumi. Tapi yang menjadi pusat perhatian kita sebetulnya bukan bintang ini, melainkan planet Proxima Centauri B yang mengorbitnya. Ukurannya 17% lebih besar dari bumi dan bobotnya sekitar 10% lebih berat. Planet ini mengorbit bintangnya pada jarak 7,3 juta kilometer. Sementara bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari, 20 kali lebih jauh. Tapi bintang induk Proxima Centauri termasuk Katai Merah. Pancaran panas dan cahayanya nggak seintens matahari. Jadi, planet Proxima Centauri B berada di zona laik huni bintangnya. Karena jaraknya sudah sangat pas, planet ini nggak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dengan kata lain, suhu di situ bisa membuat airnya tetap berwujud cair. Sehingga Proxima Centauri B bisa menopang kehidupan. Tapi berdasarkan observasi lebih lanjut, para saintis mulai menyaksikannya. Bintang induk ini sangat nggak stabil dan cahayanya sangat fluktuatif. Pada tahun 2017, para astronom mengamati ledakan besar. Bintang ini kelihatan 1000 kali lebih terang selama 10 detik. Padahal sebelumnya ada ledakan yang lebih lemah. Planetnya kemudian menerima radiasi yang sangat kuat. Kalau memang di situ ada kehidupan, semua organisme pasti sudah musnah terkena suar. Proxima Centauri B menerima pancaran sinar X sekitar 400 kali lebih kuat daripada di bumi. Organisme kompleks yang hidup di kondisi seperti ini nggak akan sanggup bertahan. Menurut para ilmuwan, kalaupun ada atmosfer dan lautan di Proxima Centauri B, radiasi intens yang terjadi terus-menerus akan langsung memusnahkan mereka. Proxima Centauri B sangat dekat dengan bintang induknya sehingga mengalami penguncian gravitasi. Dan cuma salah satu sisi planetnya yang selalu mengarah ke sang bintang. Hal serupa juga terjadi pada bumi dan bulan. Maka cuma satu sisinya yang menerima radiasi intens. Sebagian ahli juga berspekulasi kalau peradaban cerdas mungkin mendiami sisi gelap planet ini. Dan bisa aja mereka telah mengirimkan sinyal misterius yang tertangkap oleh para astronom pada tahun 2019. Para saintis mendeskripsikannya sebagai suar optik terang berdurasi lama diikuti dengan serangkaian ledakan radio yang koheren dan kuat. Sinyal ini teramati selama 30 hari dengan salah satu teleskop radio di bumi. Para ilmuwan mengiranya sebagai sinyal buatan yang dikirim oleh peradaban di luar angkasa. Dan kemungkinan sinyal ini berasal dari Proxima Centauri B atau salah satu satelit yang ada di sistem bintang itu. Tapi setelah dilakukan pendalaman, mereka gagal mendeteksi sinyal yang sama. Lalu teori yang paling kuat menyatakan sinyal radio ini kemungkinan cuma berupa gangguan yang berasal dari teknologi di bumi. Tapi gimana ya kalau sinyal ini memang dikirim oleh peradaban di sisi gelap Proxima Centauri B? Kali aja kita akan segera mengetahuinya. Teleskop antariksa James Webb telah diluncurkan pada hari Natal tahun 2021 ini. Roket pendorong lepas landas dari bumi menuju orbit, kemudian wahana ini akan membawa teleskop ke titik spesifik di antara bumi dan matahari yang gaya gravitasinya sama kuat. Gak seperti di permukaan bumi, di luar angkasa gak ada polusi cahaya. Jadi gak akan ada awan dan kondisi cuaca lain yang mengganggu kinerja teleskop.
Teleskop James Webb digadang-gadang bisa menggantikan teleskop Hubble yang telah beroperasi sejak tahun 1990 dan harganya mencapai 147 triliun rupiah. James Webb dilengkapi dengan cermin selebar ring tinju yang lebih canggih sehingga bisa mengamati objek yang jauh di luar angkasa. Dan saking jauhnya, cahaya yang belum sampai di bumi sudah bisa terdeteksi. Jadi kemungkinan kita akan bisa merunut jauh ke belakang. Bahkan, teleskop James Webb akan mengamati kondisi alam semesta beberapa saat setelah Big Bang. Jadi kita akan bisa melihat proses terbentuknya bintang dan galaksi pertama, serta perubahan alam semesta sampai sekarang. Selain itu, James Webb juga bisa mempelajari Proxima Centauri b. Para astronom akan melacak cahaya buatan di permukaannya seperti cahaya LED di planet kita. Kalau Proxima Centauri b benar-benar menaungi kehidupan di sisi gelapnya, penghuni lokalnya pasti sudah bisa mindahin panas dan cahaya dari sisi terangnya. Dan mereka perlu memanfaatkan cahaya buatan untuk mendukung kehidupan di sisinya. James Webb mampu ngebedain antara cahaya asli bintang dengan cahaya buatan di sisi gelap planet. Dan kalaupun memang ada cahaya buatan di situ, berarti kita akan bisa mengonfirmasi adanya peradaban cerdas di luar sistem tata surya kita yang selama ini belum pernah terbukti. Tapi bisa aja sih ada kesalahan kalkulasi dan interpretasi data. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, kita cuma perlu mengirim probe luar angkasa ke Proxima Centauri sehingga bisa tahu gambaran pastinya. Tapi kita terkendala jarak. Meskipun lokasi Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya, kita perlu waktu puluhan ribu tahun untuk sampai ke sana. Apalagi probe luar angkasa Voyager 1 perlu menempuh perjalanan selama 44 tahun cuma untuk meninggalkan tata surya. Dan itu baru langkah kecil aja sebelum menuju ke bintang terdekat. Jadi kita perlu metode lain agar perjalanannya lebih jauh dan cepat. Sebagian ilmuwan mengusulkan pengiriman mikroprobe ke Proxima Centauri b. Berat maksimalnya cuma setara jarum jahit. Wahana peluncur akan meluncurkan ribuan probe menuju orbit, kemudian probe melepaskan layar luar angkasanya. Layar ini berbahan super ringan dan memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan daya dorong. Setelah layarnya mengembang, kita bisa mengarahkan sinar laser kuat ke planet tujuan yang nantinya akan mempercepat laju probe sampai 20% dari kecepatan cahaya. Ini akan menjadi rekor kecepatan absolut berdasarkan standar kita. Tapi probe ini masih perlu waktu 21 tahun untuk sampai di destinasinya dan kita perlu nunggu sekitar 4 tahun lagi untuk menerima sinyalnya. Sistem bintang Proxima Centauri bukan satu-satunya dunia yang berpotensi menaungi kehidupan. Dan salah satu misi teleskop James Webb adalah mencari dunia lain seperti ini. Instrumen canggihnya akan mampu melacak planet sejuk yang suhunya mirip bumi. Kita akan mendalami sekitar 24 sistem bintang di dekatnya, mendeteksi planetnya, sekaligus satelitnya. Para ilmuwan telah mengantisipasi kejutan besar dalam penemuan eksoplanet tersebut. Setelah mulai dioperasikan pada tahun 2022, teleskop ini akan membantu kita mendeteksi dunia baru dan mendalami objek luar angkasa yang sudah ditemukan. Berkat teleskop antariksa James Webb, kita juga mungkin bisa mendalami tata surya kita sendiri. Misalnya saja, Europa, satelit Jupiter yang diyakini memiliki kandungan air. Bentuknya memang mirip bongkahan es, tapi interaksi gravitasi Europa dengan Jupiter telah memanaskan intinya. Dan kemungkinan es di bawah permukaannya bisa mencair, jadi di bawah kerak esnya kemungkinan ada lautan. Kondisi serupa juga bisa terjadi di satelit Saturnus, Enceladus yang cukup aktif secara geologis. Banyak gletser yang menyembur dari sela-sela permukaannya. Instrumen inframerah teleskop James Webb akan bisa mengeksplorasi Europa dan Enceladus, terutama dalam pencarian tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Keberadaannya bisa dilacak dari jejak aktivitas kehidupan organisme atau bakteri hidup. Teleskop ini dijadwalkan akan beroperasi selama 6 tahun, tapi di masa depan kita akan meluncurkan teleskop yang jauh lebih besar. Namanya LUVOIR atau Large UV Optical Infrared Surveyor. Ukuran cermin LUVOIR 2 kali lebih besar dari teleskop James Webb dan hampir 7 kali lipatnya Hubble. Menurut rencana, teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2039 dengan bantuan roket super berat menuju orbit. Kemudian, LUVOIR harus sampai di destinasinya sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi untuk memulai observasi. Saat itulah kita akan bisa melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan kalau teleskop ini mendeteksi planet yang berpotensi laik huni, kita bisa mengirim probe luar angkasa atau malah tim pengamat ke planet tujuan.
Dengan begini, pertemuan diplomatis dengan peradaban luar angkasa bisa saja menjadi kenyataan. Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan. Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan. NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam 2 rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa. Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan. Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan. Meskipun pada pandangan pertama, alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini, bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf-Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh ini, VHS1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas.
Tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat. Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya, dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta. Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari 2 bintang katai merah, dan untuk menyelesaikan 1 kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai katai coklat, dan karena itu, mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu, seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di katai coklat berbeda. Awan di katai coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya. Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus. Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk nebula. Di antara penemuan-penemuan lain yang dibuat oleh teleskop James Webb, kamu bisa melihat kelahiran 50 bintang jauh. Beberapa di antaranya menggerakkan piringan protoplanet yang kelak akan membentuk tata surya yang jaraknya beberapa tahun cahaya dari tata surya kita. Ini satu lagi foto dari James Webb. Kamu bisa melihat lubang hitam supermasif yang masanya 9 miliar massa matahari. Lubang hitam ini sangat besar dan purba, sehingga para ilmuwan masih kesulitan untuk menjelaskan keberadaannya. Para astronom juga menemukan cincin debu, batuan, dan gas yang jauh mengandung bahan kimia yang disebut kation metil. Kation ini dikenal sebagai bahan penyusun molekul kehidupan dan merupakan bahan penyusun sebagian besar materi organik di planet kita. James Webb membantu para peneliti melihat badai pasir yang dahsyat di planet yang jaraknya 235 triliun kilometer.
Para astronom sangat senang menemukan peti harta karun berisi partikel-partikel pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang lihat ini, apakah kamu mengenali gambar ini? Itulah yang disebut pilar-pilar penciptaan. Tapi, foto baru ini menunjukkan betapa bertaburnya bintang di area berdebu itu. Kamu bisa membandingkan foto baru ini dengan foto yang diambil Hubble pada tahun 2014. Ini adalah bukti kemajuan ilmiah yang menakjubkan. Halo penduduk bumi, jika kamu berpikir bahwa kamu istimewa karena tinggal di satu-satunya planet yang bisa dihuni di luar sana, pikirkan lagi deh. Apa yang membuat sebuah planet cocok untuk kehidupan? Ada banyak faktor seperti planet itu sendiri, tetangganya, dan bintang yang diorbitnya. Planet Laik-Huni pada dasarnya adalah planet yang bisa menopang kehidupan dengan berbagai hal seperti akses ke air, sumber energi, dan nutrisi. Bumi misalnya berada di titik manis yang dikenal sebagai zona Laik-Huni, di mana ia bisa memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya. Tapi hanya dengan berada di zona ini tidak berarti sebuah planet bisa dihuni. Faktor-faktor seperti tingkat radiasi yang sangat tinggi bisa membuat sebuah planet tidak bisa dihuni meskipun temperaturnya tepat. Jadi intinya kita butuh air, sesuatu untuk mengorbit, dan seperangkat nutrisi yang berasal dari bahan kimia yang bisa ditemukan di tabel periodik unsur Mendeleev atau makanan ringan yang kamu beli. Lihatlah eksoplanet yang dinamai K218b ini. Istilah eksoplanet tidak berarti bahwa planet ini eksotis. Istilah ini hanya menunjukkan bahwa planet ini terletak di luar tata surya. Sebagian besar planet harus mengorbit sesuatu, kecuali kalau kita berbicara tentang planet-planet nakal yang pada dasarnya adalah benda seukuran planet yang melayang-layang di angkasa, tapi tidak mengorbit bintang atau katai coklat. Alih-alih mengorbit matahari, K218b justru mengorbit bintang katai merah bernama K218. Bintang ini bukan bintang biasa yang bisa dilihat dengan mata telanjang di langit malam. Bintang yang satu ini sulit diamati karena kecerlangannya yang rendah. K218b memang planet yang sangat jauh. Planet ini berada pada jarak 28 parsek dari bumi. 1 parsek sama dengan 31 triliun kilometer. Coba deh kamu hitung. Petunjuk, banyak angka nolnya. K218b adalah sub Neptunus yang artinya memiliki radius yang lebih kecil dari Neptunus. Tapi planet ini jauh lebih besar daripada tempat tinggal kita yang sederhana ini. Ukurannya sekitar 2,6 kali jari-jari bumi. Dari segi berat, K218b ini jauh lebih besar dari bumi, sekitar 8 kali lebih masif. Planet ini membutuhkan waktu 33 hari untuk mengelilingi bintang induknya, dan ia menerima cahaya bintang yang sama banyaknya dengan yang diterima bumi dari matahari. Planet ini memiliki intensitas cahaya 1,28 kali lebih besar daripada bumi dan memiliki suhu keseimbangan minus 2 derajat Celcius. Bukan, ini bukan berarti bahwa K218b terasa seperti New York di bulan Januari. Ini hanya memberi kita gambaran tentang suhu teoritis yang ada di sana. Suhu keseimbangan planet pada dasarnya adalah suhu yang akan dimiliki planet jika dia memiliki radiasi yang seimbang. Suhu ini terjadi ketika jumlah panas yang keluar dari planet sama dengan jumlah panas yang masuk. Jarak triliunan mil yang memisahkan kita tidak menjadi masalah bagi teleskop-teleskop canggih seperti teleskop antariksa Kepler yang menemukan planet ini serta teleskop antariksa James Webb yang sedang mempelajari atmosfernya. Pada tahun 2019, para ilmuwan mengumumkan mereka menemukan uap air di atmosfer eksoplanet K218b. Hal ini memicu ketertarikan yang lebih besar pada dunia yang aneh ini. 4 tahun kemudian, teleskop Webb mendeteksi karbon dioksida dan metana yang berputar-putar di udara planet ini. Karbon dioksida pada dasarnya adalah sahabat kita di bumi. Manusia membutuhkannya untuk bernapas dengan baik dan menjaga pH darah kita, dan tanaman juga menyukai zat ini karena membantu mereka membuat oksigen melalui fotosintesis. Jelas kita tidak bisa bertahan hidup tanpanya, begitu juga tanpa metana. Tapi permata kecil ini membuat beberapa ilmuwan semakin bersemangat karena ditemukannya beberapa molekul gas dimetil sulfida di atmosfer.
Pada tahun 2023, para ilmuwan dari University of Cambridge menemukan molekul-molekul berbasis karbon seperti metana dan karbon dioksida di K218b dengan bantuan JWST. Ini bisa berarti kalau eksoplanet ini memiliki atmosfer yang kaya hidrogen serta permukaan yang berair. Ada kemungkinan ada aroma dimetil sulfida atau DMS di dalamnya. Di bumi, zat ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan karena biasanya diproduksi oleh fitoplankton di lautan. Fakta bahwa kami menemukan petunjuk adanya DMS di K218b seperti menemukan tiket emas dalam sebatang coklat kosmik. Sekarang itu membuatmu gugup, kan? Mengapa DMS begitu penting? DMS adalah pahlawan super di planet kita yang memainkan peran penting dalam siklus belerang dan bahkan mempengaruhi iklim kita dengan membantu pembentukan awan. Dan menemukan DMS di planet lain bisa jadi pertanda adanya kehidupan yang mirip dengan kehidupan di bumi. Sepertinya planet ini adalah tempat yang menyenangkan dengan suhu yang tidak terlalu panas dan semua nutrisi yang tepat untuk membuat kita tetap hidup. Jadi gimana pendapatmu tentang penampakannya secara keseluruhan? Mungkin planet ini membutuhkan waktu beberapa juta tahun untuk terbentuk, meskipun suhu di bawah tanah mungkin memanas, tapi seharusnya tidak ada perbedaan besar di permukaannya. Beberapa ahli percaya planet ini bisa menjadi rumah bagi lautan air atau lava cair dengan atmosfer yang kaya akan hidrogen menyerupai raksasa gas seperti Uranus atau Neptunus. Yang satu ini tidak terlalu cocok dengan standar bumi karena atmosfer kita sebagian besar terbuat dari nitrogen. Jika ada lautan, kemungkinan besar lautan tersebut berada di bawah lapisan es dan batu yang tebal yang dapat mengacaukan iklim planet ini. Ketika cuaca menjadi sangat panas, batas antara lautan dan langit menjadi kabur. Kita tidak yakin apakah ada lautan cair di K218b dan sulit untuk melihatnya dari jauh. Hanya dengan melihat ukuran dan berat planet ini saja tidak akan memberikan jawaban. Seluruh lautan cair masih simpang siur. Awalnya kita mengira air dalam kondisi superkritis lebih mungkin terjadi, tapi pengamatan baru menunjukkan adanya lautan cair. Gas-gas yang mencurigakan seperti hidrokarbon dan amonia mungkin bergerak dari udara ke dalam air jika memang ada samudra, yang berarti tidak ada batas yang jelas antara langit dan laut. Tapi beberapa ahli mengatakan lautan batu yang meleleh bisa saja melakukan hal yang sama. Yang lain berpendapat pengaturan Neptunus mini yang kaya gas juga bisa menjelaskannya. Teleskop Hubble melakukan pengamatan dan menemukan kalau K218b memiliki atmosfer yang dipenuhi hidrogen. Mereka menduga ada uap air yang juga berada di sana, tapi itu masih menjadi misteri. Rupanya, teleskop antariksa James Webb berhasil mengintip dan melihat kurang dari 0,1% uap air, mungkin karena planet ini memiliki atmosfer yang kering. Adapun amonia hampir tidak ada di dunia yang jauh itu. Metana dan karbon dioksida tampaknya lebih dominan di atmosfer dengan persentase sekitar 1%. Tapi jangan berharap untuk melihat karbon dioksida lain yang ikut meramaikan pesta. Konsentrasinya hanya bisa ditebak pada saat ini. Atmosfer K218b hanyalah sebagian kecil dari massa totalnya, sekitar 6,2%, dan mungkin memiliki atmosfer yang mirip dengan Uranus dan Neptunus. Dari segi kabut tidak banyak yang terjadi dan awan airnya masih menjadi misteri. Awan tersebut mungkin berupa es, meskipun ada kemungkinan juga ada awan air cair. Selain air, atmosfer juga bisa mengandung sejumlah awan amonium klorida, natrium sulfida, kalium klorida, dan seng sulfida, tergantung dari jenis planetnya. Sepertinya keadaan di atmosfer bisa menjadi sedikit lebih panas dengan adanya inversi suhu yang menyebabkan situasi stratosfer. Hari-hari biasa di luar angkasa. Sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa model iklim yang mungkin dimiliki planet ini. Sebagai contoh, beberapa dari mereka berpikir bahwa ada suhu yang sama di seluruh planet ini, kecuali jika planet ini berputar sangat cepat dan perbedaan suhu antara kutub dan khatulistiwa sangat kecil. Tapi semua itu hanya spekulasi pada saat ini. Jumlah radiasi yang diterima K218b dari bintangnya mirip dengan yang diterima bumi. Temperatur di planet ini bisa berkisar dari sangat dingin sampai hangat. Apakah planet ini bisa mendukung kehidupan? Tergantung pada atmosfer dan awannya.
Para ilmuwan menduga mikroorganisme dari bumi bisa bertahan hidup di sana, bahkan dengan semua hidrogen. Tapi sulit untuk mengetahui apakah ada kehidupan di K218b karena gas-gas yang biasa kita cari mungkin tidak ada di atmosfernya. Para ilmuwan menduga teleskop antariksa James Webb mungkin bisa mendeteksi berbagai penanda kehidupan di planet tersebut dengan pengamatan yang cukup. Wah, teleskop James Webb udah beneran beroperasi tuh. Kalau kamu ngefans berat sama astronomi, pasti kamu udah nunggu-nunggu berita soal teleskop James Webb kan? Ukuran teleskop ini gede banget. Tapi seberapa gede ya? Lebar cermin utamanya lebih dari 6,4 meter. Dan teleskop Hubble aja, yang sebelumnya berukuran paling gede, cuma punya cermin berukuran 2,27 meter. Nah, kalau teleskop Hubble dan James Webb saling berdekatan, keduanya bisa diibaratkan seperti kuda dengan gajah. Ukuran James Webb bisa segede itu karena memang ada alasan kuatnya. Bodinya harus besar karena James Webb bukan teleskop optik konvensional seperti kebanyakan teleskop. James Webb adalah teleskop inframerah yang bisa mengamati panas. Rentang cahaya inframerah lebih panjang dari cahaya tampak sehingga perlu difokuskan dengan cermin yang lebih besar. Memangnya James Webb punya keistimewaan apa sih? Teleskop ini dilengkapi dengan 2 fitur paling update, jadi teknologi dan misi ilmiahnya juga paling wah. Makanya James Webb bisa dijadikan sebagai contoh klasik pemanfaatan teknologi dalam pengamatan ilmiah. Selain bisa ngumpulin cahaya yang lebih banyak, teleskop antariksa James Webb juga mampu memotret objek yang sebelumnya nggak terlihat. Misalnya, eksoplanet, galaksi pertama di semesta, kumpulan bintang dan planet di nebula, dan masih banyak lagi. Teleskop James Webb juga punya sejumlah trik teknologi untuk mendeteksi temuan terbesarnya. Teleskop ini dipasangi coronagraph yang sangat istimewa, dan dengan alat ini, teleskop bisa memotret gambar eksoplanet beneran untuk pertama kalinya. Coronagraph menghalangi cahaya bintang yang memancar ke planet di sekitarnya, padahal pantulan cahaya planet ratusan ribu kali lebih redup dari bintangnya. Nah, berkat ada coronagraph begini, cahaya bintang jadi terhalang dan eksoplanet mulai kelihatan. Dan canggihnya lagi, coronagraph James Webb mampu menghalangi cahaya yang terpancar dari seratusan bintang sekaligus. Wah, bisa-bisa bakal ada banyak eksoplanet yang mulai teramati tuh. Selain itu, teleskop antariksa James Webb juga punya spektrograf tanpa celah. Umumnya, spektrograf biasa punya celah kecil sehingga berkas cahaya bisa masuk dan terdifraksi. Jadi sederhananya, difraksi adalah penyebaran cahaya yang nunjukin spektrum panjang gelombang cahaya. Tapi teleskop James Webb super sensitif sehingga seberkas cahaya aja bisa memenuhi optiknya, maka kemudian dipasanglah spektrograf tanpa celah. Cahaya bintang yang terkumpul dari cermin besar diarahkan ke kabel serat optik sampai ngebentuk satu titik cahaya di spektroskop. Dan jadinya teleskop ini dipasangi grism. Sir Isaac Newton memakai prisma untuk nyari tahu spektrum cahaya matahari dan akhirnya kita jadi tahu warna-warni pada pelangi. Tapi James Webb menggunakan grism alias graded prism. Alat ini berupa prisma bercelah dengan galur kecil dan fungsinya untuk menghamburkan berkas cahaya yang merambat dari cermin besar melalui kabel serat optik kemudian masuk ke spektrograf. Ilmu yang ngejelasin soal pengamatan spektrum cahaya dinamakan spektroskopi, dan dengan mengamati spektrum cahaya dari eksoplanet, James Webb bisa tahu jenis gas yang terkandung di atmosfernya beserta densitas dan suhunya. Terobosan besar ini sangat dinanti-nanti di dunia sains, dan dengan begini, para saintis bisa tahu kalau sebuah planet memiliki oksigen, nitrogen, metana, dan gas lain, atau malah nggak punya sama sekali. Pada akhirnya mereka akan tahu kalau planet tersebut laik huni seperti bumi kita. Saat ini, teleskop James Webb berada di lokasi permanennya. Nggak seperti teleskop Hubble yang mengorbit bumi, James Webb mengorbit matahari. Posisinya ada di salah satu titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari. Teleskop ini cuma berdiam tanpa harus buang-buang bahan bakar supaya posisinya tetap. Jadi, saat bumi mengorbit matahari, James Webb tetap berada di posisinya yang juga mengorbit matahari.
Ada 5 titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari yang juga dikenal dengan istilah titik librasi atau titik Lagrange. Kelima titik ini ditemukan oleh Joseph Louis Lagrange pada abad ke-18. Posisi James Webb berada di L2 dan terletak 1,5 juta kilometer di ruang angkasa jauh dari bulan. Dengan posisi begini, teleskop akan bisa mengamati titik cahaya inframerah. Tapi sebelum itu, para saintis harus nemu titik cahayanya. Untuk mendeteksi titik cahaya inframerah, mereka harus ngebuka 18 cermin heksagonal di dalam roket Ariane. Roket inilah yang telah mengirim James Webb ke luar angkasa. Setelah ngebuka, posisi cermin harus seakurat mungkin agar bisa menghasilkan satu gambar. Sejumlah motor kecil terpasang di setiap bagian cermin untuk melakukan penyetelan. Motor yang diaktifkan satu persatu ini perlahan menarik cermin seperti sarang lebah hingga bentuknya pas. Tahapan misi ini sangat penting dan harus diselesaikan selama berbulan-bulan. Untuk nyesuaiin cerminnya hingga ngebentuk satu titik cahaya, James Webb harus tetap diam, dan agar teleskop ini nggak bergerak sedikit pun, para saintis perlu nambahin 2 teknologi mutakhir lain, yaitu pelindung matahari dan cryocooler. Di luar angkasa, mataharinya sangat terik dan bayangannya sangat dingin. Makanya teleskop James Webb perlu diberi pelindung matahari berteknologi canggih. Ukurannya juga besar, kurang lebih seluas lapangan tenis. Tiap bagian pelindung matahari ini terdiri dari 5 lapisan polimida Kapton setebal 1 mm dan harus dibentangkan lebar-lebar dengan sistem 8 motor, 139 aktuator, dan berbagai bagiannya. Pelindung matahari berfungsi mendinginkan teleskop James Webb dan semakin dingin suhunya akan semakin baik. Dengan begini, cryocooler juga ikut berfungsi. Suhu bisa diukur dengan 3 cara. Dalam skala Fahrenheit, titik beku air berada pada suhu 32 derajat dan titik didihnya 212 derajat. Sedangkan dalam skala Celsius, titik beku air berada pada suhu 0 derajat dan titik didihnya 100 derajat. Tapi kedua skala ini nggak punya titik suhu terendah, maka Lord Kelvin membuat skala Kelvin pada abad ke-19 yang dimulai dari 0 mutlak sebagai suhu terendahnya. Cryocooler di ruang angkasa sana diprediksi mampu mendinginkan teleskop James Webb hingga 7 Kelvin atau 7 derajat di atas 0 mutlak. Pada suhu segini, sebagian besar panas dari motor dihilangkan supaya teleskop bisa memfokuskan cahaya ke satu titik tanpa hambatan yang nantinya bisa mempengaruhi kualitas gambar. Setelah semua fungsi teknologi super canggih ini siap, sebentar lagi kita akan bisa ngeliat gambar inframerah dari cermin raksasa James Webb. Tinggal dikit lagi. Selain ngumpulin cahaya sesuai dengan kebutuhannya, teleskop juga perlu mendeteksinya. Kalau nggak terdeteksi, cahaya ini akan sulit teramati. Nah, ini nih bagian terpentingnya. Detektor inframerah yang berjumlah 15. Bahan semikonduktor khusus ini bisa ngeluarin muatan listrik kecil saat terkena foton cahaya inframerah. Dan detektor ini bisa menghasilkan 1 juta piksel gambar high definition, sebagian detektor malah bisa menghasilkan 4 juta piksel gambar. Alat ini harus tahan lama dan terus berfungsi selama 10 hingga 20 tahun. Dan pastinya nggak boleh bengkok atau rusak saat digunakan di lingkungan bersuhu 7 Kelvin. Detektor inframerah James Webb ini memang super wah. Tapi sebetulnya, objek apa aja sih yang mau difoto? Teleskop antariksa James Webb punya misi termutakhir. Menurut target, teleskop ini akan mengamati 70 eksoplanet dari 280 objek pertama. Kira-kira ada planet lain yang mirip kayak bumi nggak ya? Eksoplanet mana aja yang bisa laik huni? Teleskop James Webb akan mampu menyajikan detail analisis spektroskopi atmosfer di ribuan eksoplanet. Dan untuk pertama kalinya, kita akan bisa mengamati foto eksoplanet dalam cahaya inframerah. Kosmologi atau studi tentang semesta kemungkinan akan menjadi misi utama teleskop James Webb. Target utama pengamatan ini adalah galaksi yang terus menjauh hingga cahayanya semakin panjang menjadi inframerah. Para saintis perlu melakukan pengamatan panjang untuk ngumpulin cahaya inframerah redup dari galaksi awal setelah Big Bang. Dan James Webb digadang-gadang akan mampu ngasih kita gambaran tentang objek semesta di awal pembentukannya. Para astronom akan menggali informasi baru tentang energi gelap yang menyebabkan alam semesta terus berkembang. Mereka juga akan meneliti peranan lubang hitam dalam pembentukan galaksi, kalaupun memang ada.
Formasi bintang di Bima Sakti dan galaksi terdekat juga masuk dalam misi James Webb. Dan dengan mencitrakan ratusan tata surya yang terbentuk di sekitar bintang muda, mereka bisa lebih memahami sejarah perkembangan tata surya tersebut. Lalu, fakta akan menggantikan teori dan pemahaman kita soal luar angkasa akan terus meningkat. Teleskop antariksa James Webb diharapkan akan jadi terobosan nyata dalam sejarah sains. Pencarian kehidupan ekstraterestrial sudah dimulai. Beneran loh! Dengan berhasilnya peluncuran teleskop James Webb, pencarian planet mirip bumi telah menjadi topik yang memukau perhatian dunia. Selain teleskop James Webb, peralatan lain juga digunakan untuk menemukan kandidat planet mirip bumi. Satelit TESS dan teleskop Kepler berada di garis depan dalam pencarian bumi baru. Setelah kita membahas beberapa pertanyaan filosofis, kita akan melihat dua pencarian ini lebih dekat dan apa yang ingin ditemukan teleskop James Webb. Jadi, untuk apa kita mencari planet mirip bumi? Simple, karena kita bisa. Kemajuan teknologi teleskop bumi yang luar biasa memungkinkan kita mengamati cahaya bintang yang membawa kita ke penemuan awal eksoplanet. Karena planet mengitari bintang, ada interaksi gravitasi antara planet ini dan bintangnya, keduanya saling tarik-menarik. Tarikan planet terhadap bintang menyebabkan cahaya bintang bergoyang maju mundur sedikit saat planet di sekitarnya mengitarinya. Sejak awal, beginilah yang terjadi, tapi goyangan cahaya bintang itu tidak pernah bisa dideteksi karena cahaya bintang selalu berkelip. Itu tuh kayak lagu Twinkle Twinkle. Ya, begitulah. Optik adaptif di dalam teleskop adalah terobosan teknologi yang pertama kali memungkinkan para astronom menemukan eksoplanet, yaitu dengan mengambil kerlipan cahaya bintang. Pegas mekanik di bagian bawah cermin teleskop sedikit menekuk cermin ini hingga menetralkan distorsi kerlipan tadi yang dipancarkan oleh cahaya bintang saat melewati atmosfer bumi. Tanpa kerlip cahaya bintang, goyangan kecil yang disebabkan oleh tarikan gravitasi planet pada bintang-bintang menjadi bisa diamati. Makin besar goyangannya, makin banyak planetnya. Ini disebut metode astrometrik pendeteksi eksoplanet. Susah juga ya bacanya. Seluruh sistem bintang dan ribuan eksoplanet disimpulkan ada di sekitar bintang-bintang terdekat kita dengan menganalisis pola cahaya bintang yang bergoyang. Tapi planet-planet ini sendiri tidak bisa dilihat. Tiba-tiba tata surya kita tidak unik lagi. Para astronom dibuat pusing atas kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa kemungkinan setiap bintang punya planet. Sehingga kita pun tidak bisa menghindar dari pertanyaan, apakah bumi satu-satunya atau ada bumi lain di luar sana? Tapi untuk apa kita mencari planet mirip bumi? Nah, dengan mempertimbangkan semua sumber uang yang dihabiskan negara-negara maju untuk mencari planet mirip bumi, tanpa ragu kita bisa mengatakan bahwa ini jelas urusan penting. Dengan teleskop James Webb yang menelan biaya 140 triliun rupiah, teleskop antariksa Kepler yang menelan biaya 8 triliun rupiah, dan satelit TESS yang menelan biaya 3 triliun rupiah, investasi dalam menemukan planet-planet mirip bumi ini jelas mencengangkan. Tapi jangan lupa, biaya ini baru untuk perangkat kerasnya, dan untuk memaksimalkan pencarian ini, kamu juga harus menyertakan gaji tim penambang data, analis PhD, dan lulusan pasca sarjana di seluruh kampus dunia. Belum lagi lembaga antariksa nasional serta lembaga swasta. Jadi bisa disimpulkan, pencarian bumi lain butuh usaha besar. Lantas, misalnya kita menemukannya, artinya bumi tidak sendirian lagi, tapi bukan berarti kita bisa pergi ke salah satu planet ini dalam waktu dekat. Perjalanan antar bintang membutuhkan terobosan dalam bidang fisika dan teknologi. Dan ya, kita belum sampai di sana, tapi mengetahui bahwa ada planet di Bima Sakti yang mirip bumi dalam segala aspek pentingnya, seperti air cair, oksigen, dan kelayakan untuk dihuni, membuat luar angkasa menjadi lebih ramah dan lebih menarik untuk dipelajari serta dijelajahi. Kita pun menjadi lebih bangga terhadap planet rumah kita dan membuat kita semua menjadi penduduk bumi yang lebih baik. Ketiga misi yang mencari bumi ini yakni teleskop Kepler, satelit TESS, dan teleskop James Webb menggunakan pendekatan berbeda untuk menemukan eksoplanet. Kepanjangan TESS menjelaskan kepada kita, T adalah singkatan dari transit, dan itulah kunci dari keseluruhan pencarian eksoplanet. E berarti eksoplanet, yaitu tujuan pencarian bumi lain ini, dan S singkatan dari survei, karena TESS mengamati ratusan ribu bintang terdekat. Dan S terakhir adalah singkatan dari satelit karena TESS mengorbit bumi tidak seperti teleskop antariksa James Webb yang akan mengorbit matahari.
Saat sebuah planet melintas di depan bintang, inilah yang disebut transit. Planet itu akan menghalangi cahaya dari bintang dan penurunan cahaya atau peredupan bintang ini dapat diukur. Peredupan cahaya bintang memberitahu banyak hal tentang suatu planet. Dengan mengetahui betapa cerahnya si bintang dan seberapa besar cahayanya yang redup karena transisinya di depan bintang, kita bisa mengetahui seberapa besar atau seberapa dekat planet ini. Tapi kita tak akan tahu planet yang mana dan apakah planet itu besar atau dekat sampai orbit planet ini diperhitungkan. Artinya, satelit tes kita harus merekam bintang-bintang agak lama. Oh, wow, video bintang-bintang. Pasti acara gosip pada suka. Satelit tes tidak punya teleskop. Satelit ini memakai 4 kamera CCD untuk streaming video live durasi panjang yang menampilkan ratusan ribu bintang. Kenapa banyak sekali ya? Karena supaya transit planet bisa diamati, letaknya harus tepat di antara kamera satelit tes dan bintang. Jika sudut planet ini tidak tepat di antara kamera bintang dan kamera tes, planet itu tak akan bisa dilihat karena tidak akan memotong cahaya bintang apapun. Transit planet jarang terjadi, misalnya Venus melintasi pandangan bumi terhadap matahari cuma dalam beberapa ratus tahun. Namun, kamera tes melihat banyak transit planet di antara ratusan ribu bintang dalam bentuk streaming video berdurasi panjang. Kamu pasti tahu apa artinya. Artinya ada ribuan kali lebih banyak planet dibanding yang kita amati lewat metode transit. Oleh karena itu, ada satu kesimpulan yang tak terhindarkan, yaitu setiap bintang punya planet. Planet ada di mana-mana. Sekarang, teleskop antariksa James Webb dengan cermin raksasa sepanjang 6,5 meternya memasuki pencarian. Ini adalah keajaiban teknologi, keajaiban dunia modern, keajaiban dunia teknik yang canggih. Antisipasi pencapaiannya makin seru, tapi dengan antisipasi yang meningkat, datang pula jumlah keraguan yang sama besarnya. Dan masih ada banyak hal yang bisa berakhir buruk sebelum teleskop antariksa James Webb mengembalikan foto pertamanya. Misalnya setelah teleskop luar angkasa Hubble diluncurkan pada tahun 1990, misi perbaikan harus diluncurkan pada tahun 1993. Cermin di Hubble tidak diperiksa dengan baik dan fotonya sangat buram. Astronaut harus naik dan melaksanakan perjalanan angkasa yang spektakuler untuk memperbaiki cermin ini. Setelah diperbaiki, gambar Hubble yang dikirim ke bumi menjadi lebih presisi dibanding rancangan awalnya. Beginilah model Hubble yang ditingkatkan muncul. Ini tidak mungkin terjadi pada teleskop James Webb. Hubble mengitari bumi dan bisa diakses oleh para astronaut. Teleskop antariksa James Webb mengorbit matahari dan jauh melampaui bulan di luar jangkauan astronaut karena tidak ada pesawat antariksa yang mampu membawanya ke sana. Jika terjadi kesalahan, semuanya tidak bisa diperbaiki secara manual. Seolah tantangannya belum cukup, teleskop antariksa James Webb hanya punya satu kamera untuk memeriksa kerusakan yang mungkin ada atau kegagalan fungsi mekanis yang terjadi di lingkungan keras antar planet. Setiap perbaikan jarak jauh harus dilakukan langsung dari bumi. Teleskop antariksa James Webb kini sudah diluncurkan, 18 segmen cerminnya perlu diselaraskan untuk menghasilkan satu gambar. Proses yang sangat penting ini akan memakan waktu beberapa bulan begitu teleskop sepenuhnya dikerahkan. 70 dari 286 penugasan pengamatan pertama teleskop ini menargetkan eksoplanet. Dengan data dari pencarian eksoplanet sebelumnya, kita tidak perlu membuang waktu mencari eksoplanet. Lokasi dan orbitnya sudah diketahui, teleskop James Webb akan langsung mencari ke sana. Teleskop antariksa James Webb bukan teleskop optik seperti teleskop antariksa Hubble atau teleskop lain yang melihat cahaya biasa. Teleskop ini melihat cahaya inframerah dan gambar-gambar planet diharapkan berbentuk titik-titik cerah atau agak kabur jika punya atmosfer. Spektrum planet akan menghasilkan informasi paling banyak tentang suatu eksoplanet. Setiap gas di sekitar eksoplanet akan menyerap cahaya bintang karena cahaya bintang melewati atmosfer planet. Misalkan ada metana di atmosfer planet, oksigen atau karbon dioksida, gas yang paling mengindikasikan hidup. Jika menemukannya, teleskop James Webb bisa mendeteksinya dengan analisis spektroskopi. Seluruh potret eksoplanet bisa dibentuk dari informasi inframerah, mulai dari rentang suhunya, isi atmosfernya, air cair, dan bahkan probabilitas kehidupan. Dan semua ini sangat penting.
Teleskop antariksa James Webb punya misi lain juga. Teleskop ini ditugaskan untuk mencari formasi bintang dan formasi planet di nebula dalam Bima Sakti. Memahami proses pembentukan tata surya adalah bagian dari pencarian bumi baru. Dengan mendeteksi cahaya inframerah, teleskop antariksa James Webb akan mengintip ke galaksi jauh, galaksi yang cahayanya terhalang oleh debu dan gas. Galaksi-galaksi yang jauh ini terbentuk tak lama setelah Big Bang. Formasi galaksi adalah misi penting bagi teleskop James Webb. Galaksi-galaksi yang paling jauh ini sedang melaju begitu cepat sehingga cahaya yang dipancarkan meregang di bawah frekuensi spektrum yang terlihat menjadi inframerah. Teleskop besar kita bisa melihat galaksi yang sebelumnya tidak terlihat ini. Kita berharap bisa mempelajari energi gelap misterius yang menyebabkan alam semesta terus berkembang pada kecepatan yang makin cepat. Kita berharap teleskop antariksa James Webb akan secara signifikan memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta menakjubkan yang kita tempati ini. Venus dan Bumi sangat berbeda sehingga pertanyaan bodoh seperti mana yang lebih lama, sehari atau setahun, yang tidak masuk akal di Bumi benar-benar masuk akal di Venus. 1 hari di Venus memang lebih lama dari 1 tahun jika kita menempatkannya dalam perspektif Bumi. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi, sementara 1 tahun hanya berlangsung sekitar 225 hari. Jadi kamu seperti ulang tahun setiap hari. Venus sering dijuluki kembaran jahat Bumi. Perbedaan keduanya sangat mencolok sehingga kamu akan mengira dua planet ini berasal dari galaksi yang berbeda. Sebagai gambaran, jika perbandingan hari ke tahun tidak cukup, matahari terbit di Venus bagian barat dan terbenam di bagian timur. Saat ini salah satu dari sedikit kesamaan di antara keduanya adalah ukurannya. Tapi coba bayangin saat Venus dan Bumi seperti kacang polong bersahabat sejak awal tata surya. Venus dulunya adalah pusat kehidupan. Para ilmuwan NASA menduga Venus mungkin pernah memiliki samudra dengan air yang cair dan suhu permukaan yang bisa mendukung kehidupan hingga 2 miliar tahun. Tapi Venus di masa kini adalah cerita yang berbeda. Kita berbicara tentang suhu yang ekstrem dan atmosfer karbon dioksida yang tebal. Apa yang menyebabkan perubahan kosmik ini? Ukuran, lokasi, dan sikap. Maksudku, jarak dari matahari dan panas internal memainkan peran besar dalam membentuk nasib Venus dan Bumi. Ngomong-ngomong, dulunya ada 3 planet bersaudara yang bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan: Venus, Bumi, dan Mars. Bayangkan 3 buah kue mangkuk di dalam oven. Setelah matang sempurna, kue-kue itu dikeluarkan dari oven. Salah satunya diletakkan di depan jendela yang terbuka di tengah musim dingin. Satu lagi diletakkan dengan hati-hati di atas meja dan ditutupi dengan tisu dapur yang bersih, dan yang terakhir secara tidak sengaja terlupakan dan tertinggal di dalam oven. Mars, Bumi, dan Venus seperti kue mangkuk itu. Mars menjadi terlalu dingin dan tidak ramah, Bumi masih bagus dan hangat serta terlindungi dengan baik dari semua hal yang tidak menyenangkan seperti tisu dapur yang melindungi kue mangkuk yang beruntung itu. Dan Venus menjadi sangat panas dan tidak mungkin untuk dikonsumsi. Dalam hal perkembangan, Bumi mengambil rute yang lambat dan stabil, mempertahankan lautan, atmosfer yang stabil, dan keanekaragaman hayati. Venus di sisi lain meningkatkan suhu, menguapkan lautan, dan menghasilkan gas rumah kaca. Akibatnya kita memiliki planet yang akan mencair lebih cepat daripada manusia salju di musim panas. Sebaliknya, Mars akan mengubahmu menjadi es loli dalam hitungan detik. Tapi kemungkinan besar, Mars pernah cukup ramah di masa lalu. Beberapa ilmuwan percaya bahwa Mars dulunya dipenuhi dengan sungai dan danau yang mengalir dan tidak kekurangan air. Bahkan saat ini, Mars masih memiliki lautan yang disebut Oceanus Borealis, atau lebih tepatnya, sisa-sisa lautan yang dulunya pernah ada. Samudra ini kehilangan hampir semua airnya seiring berjalannya waktu. Kini sumber air di Mars berasal dari lapisan es di kutub dan mineral di bebatuan. Menurut perkiraan, hanya 1% dari seluruh air yang menguap, sementara 99%-nya masih terkunci di planet merah.
Lapisan es di kutub cukup mudah dipahami karena kita juga punya itu di bumi, tapi batuan yang mengandung air? Simple, setidaknya ada 4 jenis mineral hidrat di Mars. Ada lempung hidrat yang terbuat dari silikon oksigen, dan yang lebih kerennya lagi, lempung ini bisa mengandung magnesium dan besi yang merupakan sulfat hidrat berbasis sulfur. Jangan bilang iyuh, aku tahu kamu membayangkan bau telur busuk, tapi itu ciri khas hidrogen sulfur dan bukan hanya belerang. Mineral ini memiliki air yang terkandung dalam formula kimianya, ada juga silika hidrat yang memiliki air yang terkunci dalam formulanya. Para ilmuwan telah bereksperimen dengan menanam tanaman dalam kondisi mirip Mars dan berhasil dengan alfalfa. Memanen alfalfa juga membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman lain seperti lobak dan selada. Meskipun air mungkin tersedia di planet merah, udara di Mars sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Sisi terangnya, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment atau disingkat MOXIE dapat menghasilkan oksigen di Mars yang bisa menjadi sangat penting untuk misi di masa depan. Untuk sumber energi di Mars, energi matahari, angin, dan panas planet adalah beberapa pilihan yang menjanjikan. Tenaga surya kurang efektif di Mars karena sinar matahari yang lebih lemah dan adanya badai debu, tapi tenaga angin dan energi panas planet bisa menjadi alternatif yang bisa diandalkan. Dengan adanya sumber-sumber ini, manusia berpotensi untuk mempertahankan kehidupan di Mars. Tapi, yuk kita kembali membandingkan planet-planet saudara kita. Meskipun Mars dan Bumi memiliki bulan, dan Mars bahkan memiliki 2 bulan, Venus tidak memiliki bulan sama seperti Merkurius. Karena jaraknya yang dekat dengan matahari dan tarikan gravitasi bintang yang kuat, Merkurius tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan bulannya sendiri. Kemungkinan bulan yang mengorbit Merkurius akan bertabrakan dengan planet ini atau tertarik ke orbit matahari sangat besar. Ini semua sudah jelas dan bisa dimengerti, tapi ketiadaan bulan di sekitar Venus masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan bagi para ilmuwan. Meskipun Venus memiliki suhu yang sangat panas, para ilmuwan berpikir bahwa Venus mungkin tidak terlalu bersahabat dengan kehidupan seperti yang kita duga sebelumnya. Sebuah studi MIT baru-baru ini menemukan 19 asam amino yang bertahan dalam larutan mirip Venus selama 1 bulan penuh. Ya, beberapa di antaranya menyukai suhu panas. Selain itu, Rocket Lab dan Massachusetts Institute of Technology bekerja sama untuk mengirimkan wahana antariksa tanpa awak Venus Livefinder dalam sebuah misi ke Venus. Wahana ini akan mencari tanda-tanda kehidupan di atmosfer Venus dengan menggunakan instrumen khusus yang disebut Autofluorescing Nevelometer. Tidak, aku nggak mengada-ngada. Misi yang semula dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2023 kini diundur ke bulan Desember 2024 dan akan tiba di Venus pada bulan Mei 2025. Tujuan dari misi ini adalah untuk menemukan senyawa organik di atmosfer Venus yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya kondisi yang dapat dihuni di lapisan awan. Wahana ini dirancang dengan tahap penjelajahan Photon Explorer dan wahana atmosfer ringkas yang dilengkapi dengan alat nevelometer. Wahana kecil ini akan menjelajahi atmosfer Venus dan mengumpulkan data tentang partikel awan dan senyawa organik. Pada tahun 2020, para ilmuwan membuat pengumuman besar tentang penemuan fosfin di Venus, sebuah senyawa yang dapat dikaitkan dengan kehidupan. Meskipun mereka masih berusaha untuk mengkonfirmasi hal ini dengan menggunakan informasi dari teleskop atau bahkan misi masa lalu, mungkin ada bukti yang tersembunyi dalam data lama NASA yang diterima dari Venus yang dapat menjelaskan penemuan ini. Potensi keberadaan fosfin di Venus telah menimbulkan kegembiraan serta kehati-hatian di antara para ilmuwan. Untuk memastikannya, mereka membutuhkan lebih banyak data dari teleskop atau misi antariksa baru. Jika mereka menemukan gas ini, itu bisa berarti ada suatu bentuk kehidupan yang memproduksinya di awan-awan planet ini. Penemuan ini akan menjadi langkah besar untuk memahami Venus dengan lebih baik.
Beberapa ahli berpendapat bahwa mengirimkan wahana ke Venus untuk mendeteksi fosfin secara langsung akan menjadi cara yang paling efektif untuk mengonfirmasi keberadaannya. Sebuah misi NASA pada tahun 80-an mungkin telah mendeteksi fosfin, tapi para ilmuwan saat itu tidak menyadarinya. Sekarang data ini sedang dievaluasi kembali untuk mengungkap bukti yang terlewatkan tentang keberadaan gas tersebut. Hal ini juga bisa menunjukkan senyawa tersebut telah berada di atmosfer Venus selama beberapa dekade sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sumbernya. Tapi tidak semua orang yakin dengan interpretasi ini sehingga menimbulkan perdebatan di antara para ilmuwan tentang sifat sebenarnya dari gas yang terdeteksi. Data lama dari misi lain mungkin juga menyimpan petunjuk tentang fosfin di Venus. Meskipun wahana antariksa baru akan menjelajahi planet ini, ada kemungkinan kunci untuk membuka misteri ini ada pada catatan misi yang sudah berusia puluhan tahun. Secara keseluruhan, sudah ada 46 misi antariksa ke Venus, termasuk beberapa terbang lintas di mana gravitasi memberikan bantuan. Terakhir kali kita berhasil mendaratkan wahana antariksa di Venus adalah pada bulan Juni 1985 sebagai bagian dari misi Vega 2. Yuk kita lihat apa yang akan ditemukan oleh Venus Life Finder. Coba tebak, para ilmuwan telah menemukan ide keren tentang makhluk kosmik yang menyapa kita dari pusat Bima Sakti. Para astronom sangat antusias mencari kehidupan di luar bumi. Jadi mereka memfokuskan pencarian mereka tepat di pusat galaksi kita. Bayangkan bintang-bintang di luar angkasa seperti DJ yang sangat keren yang memutar irama uniknya sendiri. Tapi, alih-alih musik, mereka mengirimkan sinyal-sinyal khusus yang disebut denyut radio. Itu adalah cara mereka untuk mengatakan, "Apa kabar alam semesta?" Denyut radio ini pada dasarnya adalah semburan kecil energi yang melintasi ruang angkasa. Namun, denyut radio ini bukan sekadar suara acak. Mereka memiliki pola tertentu yang membuatnya menonjol dari semua suara lain di luar sana. Pola itu seperti kode rahasia atau irama khusus yang hanya diketahui oleh bintang-bintang tersebut. Para ilmuwan sangat penasaran dengan denyut radio ini karena mereka berpikir bahwa mungkin saja makhluk cerdas dari planet lain juga menggunakannya. Ini seperti bahasa galaksi yang bisa mereka gunakan untuk berbicara satu sama lain. Jadi, para ilmuwan pintar ini menciptakan alat dan perangkat lunak khusus untuk mendengarkan sinyal-sinyal ini. Ini seperti mendengarkan stasiun radio favoritmu, tapi bukannya musik atau acara bincang-bincang. Mereka mencoba menangkap ketukan kosmik ini. Mereka berharap bisa menemukan pola-pola unik yang bisa jadi pertanda adanya makhluk luar angkasa lain yang sedang mencoba berkomunikasi dengan kita. Mereka menggunakan teleskop super keren yang disebut Green Bank Telescope di Virginia Barat untuk mengumpulkan data dan mencari sinyal-sinyal ini. Tapi inilah kejutannya, mereka tidak menemukan apapun kali ini. Tapi jangan khawatir, karena perangkat lunak canggih mereka sangat cepat dan akan membantu mereka mencari lebih baik lagi di lain waktu. Tapi mengapa mereka memilih pusat Bima Sakti untuk mencari kehidupan IT? Itu karena pusat galaksi penuh dengan bintang-bintang. Dengan kata lain, seharusnya ada lebih banyak planet di sana, yang berarti lebih banyak tempat potensial untuk kehidupan. Ditambah lagi, jika ada bentuk kehidupan yang sangat cerdas di inti galaksi kita, mereka bisa dengan mudah mengirim sinyal ke banyak planet sekaligus. Cerdik ya? Semua ini sangat menarik karena ini adalah pertama kalinya para ilmuwan berusaha keras untuk mencari jenis sinyal seperti ini. Mereka berpikir bahwa menggunakan rentang frekuensi tertentu dan pola yang berulang-ulang adalah cara yang sangat cerdas bagi makhluk ET untuk membuat diri mereka dikenal. Maksudku, kombinasi itu sangat tidak mungkin terjadi secara alami, bukan? Bagian terbaiknya adalah mereka memiliki algoritma yang bisa memeriksa data teleskop dalam jumlah yang sangat banyak hanya dalam waktu 30 menit. Jadi, meskipun mereka belum menemukan apapun, mereka yakin kalau metode yang cepat ini akan membantu mereka menemukan bukti-bukti kehidupan tingkat lanjut di masa depan. Mengagumkan, bukan? Seperti yang kamu ketahui, manusia sudah lama mencari teman dari luar angkasa. Penelitian ini hanyalah salah satu dari sekian banyak upaya untuk menemukan mereka. Ada sebuah lembaga yang didedikasikan untuk misi ini di Amerika Serikat, SETI, atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Jadi, tentu saja muncul pertanyaan, mengapa kita belum menemukan siapapun?
Sepertinya kita sudah memindai langit selamanya, berharap bisa melihat sekilas peradaban maju di luar sana, tapi kita sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Semua ini membawa kita pada paradoks Fermi yang terkenal. Ini seperti misteri besar yang memicu perburuan kecerdasan luar angkasa. Kita berpikir bahwa jika kehidupan cerdas itu ada, kita pasti sudah punya buktinya sekarang. Mungkin mereka benar-benar memancarkan sinyal radio untuk kita tangkap. Atau mungkin mereka hanya menyiarkan secara umum dan kita kebetulan menemukannya. Mereka bahkan bisa saja meninggalkan artefak keren di tata surya kita untuk mengawasi kita atau sekedar nongkrong. Bahkan, mungkin mereka sedang membangun proyek-proyek rekayasa besar, seperti panel surya raksasa di sekeliling bintang-bintang mereka. Atau mereka bisa saja sedang pamer dan mencemari bintang-bintang mereka dengan logam berat hanya untuk mengumumkan keberadaan mereka. Jadi pencarian terus berlanjut. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Dan hey, mungkin alih-alih hanya berfokus pada makhluk luar angkasa yang cerdas, kita seharusnya mencari segala jenis kehidupan. Ya, aku tahu kalau mikroba kecil mungkin tidak semenarik mengobrol dengan makhluk-makhluk dunia lain yang ramah. Tapi coba pikirkan, mungkin saja ada banyak bentuk kehidupan sederhana di luar sana. Kita berbicara tentang organisme sederhana yang berenang di lautan, makhluk berlumut yang menempel pada bebatuan, atau tanda-tanda pertama makhluk yang sedang menjelajahi habitatnya. Mereka mungkin tidak terlalu pintar, tapi mereka meninggalkan jejak. Ditambah lagi, mereka bisa jadi lebih umum dan lebih mudah ditemukan di galaksi kita. Ambil bumi sebagai contoh. Ada teori yang mengatakan bahwa atmosfer kita dulunya memiliki banyak oksigen yang melayang-layang. Tapi oksigen agak liar dan tidak bertahan terlalu lama. Oksigen akan lepas keluar angkasa atau berikatan dengan elemen lain, berubah menjadi benda-benda lain seperti karbon dioksida. Kemudian, sekitar 2 miliar tahun yang lalu, organisme bersel satu memutuskan untuk melahap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang mengubah atmosfer bumi sepenuhnya. Kehidupan di sini mengubah sifat dasar planet kita. Dan coba tebak, kita sebenarnya bisa mendeteksi perubahan seperti itu di planet lain. Begini caranya, ketika kita mengamati planet-planet jauh yang disebut eksoplanet, kadang-kadang planet-planet itu melintas di depan bintang induknya. Ketika cahaya bintang melewati atmosfer planet, cahaya tersebut akan bercampur dengan berbagai elemen dan molekul di udara. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Cahaya berubah rasa dan warnanya dengan cara yang istimewa. Bayangkan jika kamu memiliki segelas limun dan kamu menambahkan jus buah ke dalamnya. Limunnya akan terasa berbeda, bukan? Nah, atmosfer eksoplanet juga seperti itu. Ketika kita melihat cahaya bintang yang melintasi atmosfer planet, kita bisa mengetahui apa yang ada di sana dan apa bedanya dengan cahaya bintang itu sendiri. Jadi, dengan mempelajari perubahan cahaya ini, kita bisa mengetahui jenis elemen dan molekul apa yang ada di atmosfer planet yang jauh. Ini seperti eksperimen kimia kosmik dan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang kemungkinan adanya kehidupan di luar sana. Jadi saat ini kita hanya bisa mempelajari atmosfer planet-planet besar yang mengorbit sangat dekat dengan bintangnya. Tapi jangan khawatir, satelit Transiting Exoplanet Survey milik NASA sedang mencari tahu. Satelit ini menemukan banyak sekali planet menarik yang bisa kita lihat lebih dekat dengan teleskop antariksa James Webb yang bertenaga super besar. Teleskop yang luar biasa ini bahkan bisa mengendus kalau ada terlalu banyak karbon dioksida di planet lain. Dan oke, mari bersikap realistis. Kontak pertama kita mungkin tidak akan mencolok seperti di film-film. Tidak akan ada pertukaran kode rahasia atau mencari tahu kebiasaan ET. Kita juga tidak akan mengobrol tentang tubuh atau kebiasaan yang aneh-aneh. Sebaliknya, petunjuk pertama kehidupan di luar sana kemungkinan besar akan muncul sebagai garis kecil yang bergoyang-goyang pada grafik. Ini akan menunjukkan kepada kita bahwa makhluk hidup telah mengguncang keadaan di planet asalnya. Bahkan bentuk kehidupan yang sederhana pun bisa berdampak besar pada lingkungannya dan meninggalkan jejak yang nyata. Memang, ini mungkin tidak seliar pertempuran melawan robot luar angkasa atau petualangan epik, tapi bayangkan ini, menemukan kehidupan apapun di luar bumi akan sangat luar biasa. Kita akan menghubungi rumah, mengirim pesan seperti, coba tebak, kita tidak sendirian di alam semesta. Itu akan menjadi momen bersejarah yang patut dirayakan. Dan ngomong-ngomong, kita sudah mulai menemukan molekul organik di luar angkasa. Memang belum ada kehidupan yang lengkap seperti yang kita bayangkan, tapi masih cukup keren. Sebagai contoh, kita sudah mulai menemukan senyawa organik di Mars.
Dan ada kemungkinan kecil kalau Mars pernah ditumbuhi tumbuhan dan bahkan mungkin hewan. Ini baru kemungkinan, tapi kalau benar, ini menunjukkan kalau keberadaan organisme hidup di alam semesta tidak selangka yang dibayangkan. Pencarian kehidupan di alam semesta seperti permainan detektif yang hebat. Kita mengira menemukannya akan lebih mudah karena mereka bisa melakukan hal-hal keren seperti meledakkan sinyal radio atau mengubah seluruh tata surya mereka. Namun, pada kenyataannya, semuanya jauh lebih rumit. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah. Mari terus mencari dan berharap studi baru tentang sinyal radio ini membawa hasil.